Dan buat yang bertanya kenapa Dispatch ini terus mengikuti Jennie, karena Jennie ini Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem bukan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep on ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang G-Dragon dan juga Jennie. Karena baru-baru ini banyak sekali nih topik-topik hangat tentang mereka. Nggak cuma tentang berita kencang mereka doang nih guys, tapi banyak lagi muncul hal-hal lain. By the way, sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut, pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain, terutama para Blink dan juga VIP. Dan jangan lupa juga nih guys buat follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusurkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusurkim2. Gamsahamnida Cingudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas tentang seorang idol. Nah, idol ini diduga sebagai mantan pacar dari G-Dragon. Kenapa dapat demikian? Karena dulunya mereka ini sempat dirumorkan berpacaran. Dan seingat aku ya, kalau nggak salah waktu itu atau pada tahun lalu Dispatch juga mengabarkan bahwa mereka ini memang berkencan. Tapi pada saat itu G-Dragon membantah nih tentang rumor tersebut. Idol yang aku maksudkan di sini adalah salah satu ex-member dari After School, yaitu Lee Ju-yeon. Jadi Lee Ju-yeon ini itu katanya mengunggah postingan terbaru melalui akun Instagram miliknya setelah berita kencan dari G-Dragon dan juga Jennie. Postingan tersebut berisikan screenshot dari salah satu adegan pada film End of Green, lengkap dengan kutipan dalam bahasa Koreanya. Adegan film tersebut berisikan kutipan, "Dalam pengalaman pribadiku, jika kau dengan tegas memutuskan di dalam hati untuk bersenang-senang, kau akan menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dialami. Tentu saja, kau harus sangat menginginkannya." Jadi dikarenakan waktunya itu sangat bertepatan banget dengan waktu diumumkan GD dan juga Jennie berkencan, banyak sekali dari netizen Korea di sini yang menyebutkan bahwa Lee Ju-yeon tengah menyindir G-Dragon. Karena seperti yang telah aku jelaskan pada awal tadi, mereka dulunya sempat dirumorkan berkencan seperti itu. Tapi pada saat itu G-Dragon membantah hal tersebut. Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah benar di sini bahwa Lee Ju-yeon itu menyindir G-Dragon atau ada hal lain? Kalau aku sih ya gimana ya? Jujur nih, kalau aku juga sebagai netizen, aku juga berpikiran yang sama dengan netizen Korea gitu. Mungkin dalam hatinya Lee Ju-yeon itu tidak ditujukan kepada G-Dragon sebenarnya ya, tapi dikarenakan waktunya emang sangat bertepatan banget dengan berita tentang G-Dragon dan juga Jennie. Of course, di sini kita sebagai netizen itu berpikiran seperti itu guys. Jujur aku secara pribadi juga berpendapat seperti itu. Kalau kalian sendiri bagaimana? Langsung saja komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan move ke topik yang kedua dari mereka. Jadi baru-baru ini katanya ada seorang netizen, yang mana netizen ini melaporkan nih G-Dragon ke Metropolitan Seoul. Why? Kenapa G-Dragon dilaporkan? Apa yang dilakukan oleh G-Dragon sampai netizen ini melaporkan GD ke Metropolitan Seoul? Jadi nih guys, pada tanggal 24 Februari itu muncul sebuah postingan di komunitas online berjudul G-Dragon yang merokok di jalanan. Nah, netizen tersebut menunjukkan bentuk pelanggaran G-Dragon yang menggunakan masker tidak benar, atau maskernya itu hanya menutupi dagunya saja, sedangkan di area mulut itu tidak ditutup oleh G-Dragon. Dan diperkirakan bahwa GD sedang merokok di area bebas rokok, atau GD di sini terlihat memegang sebatang rokok di tangannya. Netizen itu mengklaim bahwa dia melaporkan G-Dragon ke pemerintah Metropolitan Seoul dikarenakan telah melanggar peraturan karantina atau protokol COVID-19. Oke, sekarang jadi udah tahu ya alasan kenapa netizen tersebut melaporkan G-Dragon. Karena di sini dia menyebutkan bahwa G-Dragon ini itu tidak mematuhi protokol COVID-19. Bener nih guys, harus mematuhi protokol COVID-19 ya, harus pakai masker gitu ya. Tapi di sini netizennya udah tahu gitu ya bahwa G-Dragon itu kan merokok nih, merokok di area bebas merokok. Jadi kalau merokok ya masker kan harus dibuka, gitu nggak sih? Kalau masker ditutup, merokoknya gimana dong? Itu bisa masuk ya? Gimana sih merokok tapi pakai masker gitu? Gimana caranya nih? Oke, di sini ada masker nih. Karena aku nggak ngerokok, ini kita pakai ya. Ini bisa masuk ya rokok. Nah. Tapi di sini bukan aku ngejek nih netcore ya, bukan. Nggak bener-bener banget kok. Jadi kita itu emang harus mematuhi gitu ya protokol COVID-19. Jadi meskipun kalian itu merokok atau apapun itu, ya harus tetap pakai masker guys. Oke? Tetap pakai masker. Harus mematuhi protokol COVID-19 supaya semuanya juga terjaga. Bener banget. Dan seperti yang kalian tahu juga nih bahwa G-Dragon ini merupakan orang yang savage. Bener nggak? Dikarenakan kesavagean ini, dia itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, termasuk dengan berita kencannya dengan Jennie. Nah,
si dispatch agen ini kan sedang motret G-Dragon ya. Dan di sini G-Dragon kalau kalian ngelihat fotonya itu kayak senyum gitu loh. Di sini dia pengen menunjukkan kepada agen tersebut, oh ini gue, terus mau foto, ya udah foto aja. Ngerti nggak sih? Kalian pernah nggak inget dengan apa yang terjadi di Mama? G-Dragon langsung ngedis Mama di tempatnya loh guys. Apalagi yang dispatch ini, itu kan G-Dragon langsung buka nih maskernya. Tujuannya apa? Di sini dia itu pengen ngedis dispatchnya gitu. Dia di sini pengen nih kayak apa ya, nantangin dispatch gitu loh guys. Ayo dong foto, ya udah foto-foto aja gitu. Ya terserah lu deh mau ngapain gitu loh. Jadi kalau seandainya dia melaporkan G-Dragon dengan bukti yang seperti itu saja, aku rasa itu tidak tepat ya. Karena G-Dragon ini yang siapa tahu aja itu memiliki bukti yang lebih gitu. Karena di tempat G-Dragon berada itu kan ada yang namanya CCTV nih. Dan dari CCTV itu kita dapat tahu apakah G-Dragon terus melakukan hal tersebut atau tidak. Intinya satu pesan yang dapat kita petik dari Netcore tadi, sisi positifnya adalah tetap memakai masker dan juga mematuhi protokol COVID-19 yang ada. Oke, gue mau yo. Dan sekarang kita akan move ke topik yang berikutnya. Jadi baik G-Dragon dan juga Jennie Blackpink itu mendapatkan banyak sekali kritikan nih guys. Terutama dengan G-Dragon itu sudah banyak banget nih komentar-komentar kebencian yang ia dapatkan dari para netizen gitu ya. Contoh komentarnya kayak gini, aku bacain ya, sedikit aja deh. Aku penggemar kalian berdua nih, tapi melihat ini aku merasa ini tidak benar. Tolong tinggalkan dia sendiri. Jadi netizen tersebut menyuruh nih supaya G-Dragon dan juga Jennie ini putus. Dan kita akan next komentar yang kedua. Ini komentarnya kayak gini guys. Mengingat Gigi bertemu Jennie saat masih belia membuatku merasa tidak nyaman. Kekeluargaan ini mengapa menjadi hubungannya romantis? Ya kita juga tidak tahu ya. Karena biasanya cinta itu datang tiba-tiba gitu guys. Jadi meskipun mereka dulu mungkin bertemu sebagai kakak dan juga adik, tapi kan seiring berjalannya waktu, apalagi mereka pria dan juga wanita, itu kan nanti tercipta sebuah perasaan gitu di antara satu sama lain. Dan hal inilah yang buat mereka menjalin hal tersebut. Mungkin kita yang melihatnya agak kurang ya, tapi balik lagi, yang jalanin kalian atau dia gitu. Jennie terlalu muda dan dia sedang berada di puncak karirnya. Aku rasa ini tidak benar. Yang tidak benarnya di mana ya? Gini ya guys, menurut pandangan aku akuin bahwa kalian itu melihat bahwa G-Dragon ini terlalu dewasa, sedangkan Jennie ini muda banget gitu. Tapi seperti yang kalian tahu, kalau seseorang udah jatuh cinta, biasanya mereka itu tidak memandang usia, bahkan juga agama itu tidak dipandang oleh mereka. Yang penting mereka itu udah nyaman dan juga cinta satu sama lain, itu adalah yang terpenting buat mereka. Terutama dengan kasusnya G-Dragon dan juga Jennie. Aku rasa ini juga masih dapat kita maklumi ya. Dan juga hal yang wajar gitu kalau seorang pria umurnya dewasa berpacaran dengan wanita yang masih muda. Kecuali nih kalau G-Dragon mungkin udah kakek-kakek gitu ya, atau enggak dia ini sudah duda gitu, mungkin udah punya anak juga. Mungkin baru kita melihat bahwa ini tuh tidak benar gitu ya. Baru nih guys. Meskipun itu juga benar ya, nggak apa-apa. Tapi G-Dragon juga masih lajang gitu, belum nikah juga. Ya nggak ada salahnya sih kalau mereka berpacaran. Habis itu nih, apa masalahnya kalau Jennie sedang berada di puncak karir, apakah dia tidak boleh berpacaran? Kalian lihat deh bagaimana Blackpink 1 tahun belakangan ini gitu. Karena Jennie sama G-Dragon kan pacaran sudah 1 tahun, kata Dispatch. Kalian lihat, apakah ada problem yang dihadapi oleh Blackpink? Bukankah mereka sukses? Pernah nggak sih dia melakukan kesalahan? Atau pernah nggak sih dia itu merusak jadwal dari Blackpink? Enggak kan? Jadi menurut aku secara pribadi, ya tidak apa-apalah kalau mereka mau menjalani hubungan gitu. Terlepas dari usia mereka yang mungkin berbeda dan sebagainya, I think it's okay. Karena yang menjalaninya kan mereka, bukan kita. Next ke komentar yang berikutnya. Membayangkan hubungan kalian menjadi romantically intense membuatku tidak nyaman dan juga sedikit it's okay ya. Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang tidak nyaman dan juga ada yang nyaman. Kalau aku sih fine-fine aja gitu. Kalau ada orang yang tidak nyaman ya itu kembali lagi pada diri mereka. Dan kita tidak bisa memaksakan supaya orang tersebut nyaman melihat hubungan Jennie dan juga Gigi. Lanjutkan Bung. Next, Jennie fokuslah pada karirmu dan juga grupmu. The biggest girl group in the world saat ini. Bukan dating mungkin ya. Bukan dating tanpa alasan. Bukan dating tanpa alasan gitu. Ya dia dating dikarenakan alasan cinta gitu guys. Itu aja sih. Bukan nggak ada alasan dia dating. Dan selain komentar-komentar buruk ditujukan kepada G-Dragon, tapi komentar-komentar buruk itu juga banyak diterima oleh Jennie sendiri. Yang mana hal ini ngebuat banyak sekali dari para Blink, terutama para Jennie Stan of course, di sini merasa khawatir banget dengan Jennie. Hal inilah yang ngebuat mereka mentrendingkan hashtag respect privacy Jennie. Bener nggak sih hashtagnya? Intinya gitu deh. Banyak sekali dari para Blink yang menyuarakan supaya orang-orang menghormati privasi dari Jennie dan juga tidak mengusik bagaimana kehidupan pribadinya. Selain itu, para netizen juga menyuruh nih supaya YG ini segera mengambil tindakan untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang memberikan komentar buruk terhadap Jennie. Selain itu, hashtag yang dibuat oleh Blink tadi itu juga ditujukan kepada Dispatch. Kenapa Dispatch? Karena Dispatch ini seolah-olah itu kayak terus membuntuti Jennie gitu. Karena seperti yang kalian tahu, di tahun sebelumnya atau tepatnya pada tahun 2019 yang lalu, Dispatch ini juga telah mengungkapkan hubungan Jennie dan juga Kai. Dan hal itu ngebuat hubungan Jennie dan juga Kai
tak bertahan lama banget gitu loh. Setelah berita tersebut dipublikasikan oleh pihak Dispatch, Jennie dan juga Kai langsung dikabarkan telah mengakhiri hubungan mereka. Nah, di sini banyak dari para netizen itu khawatir bahwa hal itu juga akan terjadi lagi kepada Jennie dan juga Gigi. Tapi aku rasa sih hubungan Jennie dan juga Gigi akan bertahan lama kok guys. Dan buat yang bertanya kenapa Dispatch ini terus mengikuti Jennie, karena Jennie ini merupakan salah satu idol yang memiliki popularitas yang besar. Kalau kalian ngelihat nih, brand reputation untuk idol group, Jennie ini selalu memuncaki number one. Tak hanya Jennie saja, tapi rata-rata member Blackpink itu selalu berada di top 5 dan juga top 10. Jadi nggak heran kalau banyak dari netizen Korea yang berpendapat bahwa berita kencan dari Jennie dan juga G-Dragon itu digunakan untuk menutupi isu yang lagi hangat banget nih guys. Isu yang terjadi adalah tentang skandal bullying dari para idol, aktor hingga atlet ternama di Korea Selatan sana. Faktanya, segera setelah berita kencan G-Dragon dan juga Jennie dirilis ke publik, peringkat pencarian real time di portal berita dipenuhi dengan kata kunci seperti G-Dragon dan juga Jennie, lalu ada juga Kwon Ji-young serta Dispatch. Karena hal itu, netizen Korea memperdebatkan apakah Dispatch dengan sengaja merilis berita tersebut pada saat seperti ini. Netizen pun membicarakan tentang hal tersebut di komunitas online untuk berbagi pemikiran satu sama lain. Mereka berkomentar, semua kata kunci tentang bullying di sekolah tidak lagi berada di peringkat pencarian real time. Saya kira Dispatch juga terburu-buru, tidak pernah melihat mereka merilis berita seperti ini. Saya benar-benar berharap orang-orang meninggalkan selebriti sendirian. Tidak bisakah orang mengatakan saat ini industri hiburan dan industri olahraga dipenuhi dengan kontroversi tentang bullying di sekolah? Karenanya mereka menulis berita kencan ini untuk menutupi kontroversi bullying di sekolah. Dan sekarang media dipenuhi dengan berita tentang kencan Gigi dan juga Jennie Blackpink. Nah gimana nih, apakah kalian itu satu pandangan sama netizen Korea yang menganggap bahwa Dispatch ini memang sengaja merilis berita kencan dari Jennie dan juga G-Dragon untuk menutupi isu yang terjadi di tempat atau di negara tersebut? Kalau aku sih, yaps, aku berpendapat yang sama dengan netizen. Jadi sebenarnya Dispatch ini udah tahu kok lama banget hubungan dari Jennie dan juga G-Dragon. Dan pada saat itu hampir dipublikasikan pada tanggal 1 Januari ya. Tapi nggak dipublikasikan pada saat itu. Dan ternyata dipublikasikannya adalah pada saat yang lagi genting ini. Tapi aku rasa kasus pengganggu yang dilakukan oleh para idol, aktor, serta atlet tadi itu tidak akan tertutup dengan mudah. Karena setiap harinya itu banyak sekali dari para korban yang terus memberikan bukti, membawa saksi dari teman-teman, dan masih banyak lagi. Intinya kasusnya itu makin ruwet banget. Dengan adanya kasus Jennie dan juga Gigi itu tidak akan tertutup dengan mudah. Meskipun sekarang memang pencarian real time itu dipenuhi oleh nama Gigi dan juga Jennie serta Dispatch, aku rasa kasus tindakan pengganggu yang dilakukan oleh para idol dan juga aktor tadi itu akan terus berlanjut sampai kasusnya tuntas. Ya kita lihat aja deh bagaimana kedepannya ya guys. Oke Cinggu, tadi kita udah membahas banyak hal tentang Jennie dan juga G-Dragon ya. Kalau kalian sendiri nih, bagaimana menanggapi topik-topik tentang mereka yang semakin lama itu makin banyak juga yang digali ya. Jadi ada yang banget nih. Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong! Kamsahamnida!